Haleluya Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik, amat baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan masih memberi kesempatan bagi setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Tuhan, kami sudah banyak memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan bersama umat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami tidak mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah setiap hati kami Tuhan. Berikanlah Tuhan kami pendengaran yang baik, supaya kami layak untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Bapa, terlebih Tuhan hamba-Mu. Urapi dengan urapan yang khusus ya Tuhan, karena hamba-Mu sangatlah terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memperlengkapi hamba-Mu, biar hamba-Mu Tuhan dapat melakukan tugas ini dengan baik dan benar Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, beracaralah pada pagi ini. Kami umat-Mu siap mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan ya. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya gak mengajar Bapak Ibu semuanya, karena saya bukan pengajar, tapi saya mengajak ayo bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kita mau belajar pasti kita bisa. Kalau kita mau belajar pasti kita mengerti ya, mengerti akan kebenaran, dan kita boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan kita baca, saya terlebih dahulu ingin memuji Tuhan ya. Saya awal dengan pujian, biarlah pujian ini boleh memberi semangat lagi buat kita semuanya ya. Karena kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang sungguh peduli dan mengerti akan kehidupan kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kenapa saya awal dengan pujian ini? Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, ibunya memuji Tuhan di sini ya. Bahwanya Yesus yang selalu memberi kekuatan bagi Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang lain. Ibunya memberi semangat buat saya. Saya mengenal Tuhan Yesus lewat ibunya. Saya cinta Tuhan Yesus lewat ibunya. Dan semangatnya itu yang membuat saya itu lebih lagi Bapak Ibu. Walaupun dia sudah dipanggil Tuhan, tapi semangatnya itu masih ada. Untuk saya itu lebih setia kepada Tuhan, lebih semangat lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi walaupun ibu sudah nggak ada, tapi semangatnya harus tetap kita laksanakan. Itu menjadi menyupport anak-anak saya juga ya. Gak boleh loyo katanya, mumpung masih muda, berikan waktu untuk Tuhan ya, berikan waktu untuk Tuhan, jangan sembarangan ya, karena kita itu miliknya Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap siap, tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu ya. Mari kita buka di dalam Filipi 4
Filipi 4 ayat 13 sesuai pujian tadi. Dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di sini dikatakan segala perkara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti perkara atau masalah tidak hanya 1 dan 2, tetapi segala perkara, segala persoalan, segala masalah hidup ini. Jadi tidak ada hanya 1, 2, 3 perkara. Tetapi kita belajar, jangan fokus dengan persoalan masalah kita, jangan fokus dengan pergumulan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan. Karena kalau kita fokus hanya kepada persoalan masalah kita, kita akan lemah, kita akan loyo. Karena persoalan itu nggak pernah selesai, karena kita masih hidup di bumi ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, walaupun silih berganti datangnya, tetapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang peduli akan hidup kita semuanya. Jadi persoalan boleh datang kepada setiap kita, tapi mari kita belajar, kita jangan fokus hanya kepada persoalan masalah yang kita hadapi. Memang setiap kehidupan kita banyak tantangan, banyak rintangan, banyak persoalan Bapak Ibu. Ya seperti halnya di dalam kita bisnis itu bangkrut, itu persoalan. Di dalam hubungan kita ada gesekan, ada perselisihan, itu pun persoalan Bapak Ibu. Sakit penyakit pun itu persoalan. Jadi persoalan itu tidak hanya 1, banyak sekali persoalan. Apalagi bagi anak-anak Tuhan yang setia, itu diuji lebih banyak lagi persoalannya. Di mana imanmu sampai kemana kamu menghadapi persoalan ini, cintamu sama Tuhan, itu juga diuji. Jadi nggak gampang jadi anak Tuhan. Makin setia makin banyak ujiannya Bapak Ibu. Makin setia makin banyak persoalannya. Tapi yakinkan Tuhan gak akan pernah membiarkan kita untuk bergumul sendiri. Tuhan pasti turut campur tangan. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita itu nelongso terus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus bangga memiliki Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu pada pagi hari ini datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu gak salah. Karena Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan yang benar, ya, menyembah penolong yang benar. Karenanya Yesus penolong satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus kita itu Yesus yang sungguh luar biasa, yang tahu persoalan Bapak Ibu semuanya. Dan Tuhan Yesus selalu mendengar seruan hati kita Bapak Ibu. Jadi di sini mari kita belajar, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tanggung sendiri kita nggak mampu, karena kekuatan kita terbatas, pola pikir kita terbatas. Tapi kita mempunyai Tuhan yang tak terbatas, kemampuannya nggak terbatas. Tuhan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di saat kita menghadapi persoalan, ayo kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Masalah itu loh biasa kok, kata firman Tuhan. Coba di Korintus 10 ayat 13. Supaya kita tuh ngerti, saat kita menghadapi persoalan itu kita nggak loyo. Kita tetap semangat, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Di sini katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saat menghadapi persoalan, kita ingat ayat ini, bahwa apa yang kita hadapi itu hanya biasa.
Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kita itu menghadapi persoalan, banyak masalah, banyak pergumulan. Porsinya tapi beda-beda. Tapi yakinkan, kalau kita fokus hanya pada Tuhan, yakin Tuhan akan beri pertolongan, Bapak Ibu. Jadi di saat kita menghadapi persoalan masalah, jangan mengandalkan manusia, ya. Jangan mengandalkan Mbah Jo, Mbah No, Mbah To, ya. Itu gak boleh, ya. Kalau mengandalkan Mbah Jo itu banyak permintaannya. Kalau mengandalkan Mbah No banyak resikonya. Kalau mengandalkan Mbah To banyak seandingannya, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak ada bandingannya, Tuhan tidak ada sandingannya. Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi jangan mengandalkan manusia, karena kalau kita mengandalkan manusia itu resiko, harus tanggung jawab. Apa yang kita dapat kalau kita mengandalkan manusia? Mari kita buka dari Yeremia 17 ayat 5. Di sini dijelaskan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini resikonya. Kalau mengandalkan manusia, apa yang kita dapat? Kutuk. Ya, jadi Bapak Ibu kalau menghadapi persoalan, gak usah kepada Mbah Jo, Mbah No, Mbah To tadi ya. Harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena penolong Bapak Ibu hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Apa resikonya kalau kita mengandalkan manusia? Kutukan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mari kita ke ayat yang 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini loh untungnya kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, berkat yang datang, ya, kesembuhan yang datang, sukacita yang datang, dan kedamaian itu yang datang dalam hidup rumah tangga kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam kehidupan ini banyak persoalan masalah, gak apa-apa kita sebagai anak Tuhan untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak akan pernah jauh daripada kita. Dan ayo kita berharap hanya kepada Tuhan, jangan berharap pada yang lain, Bapak Ibu. Banyak masalah, banyak persoalan, tapi yakinkan Tuhan gak akan pernah membiarkan persoalan itu kita tanggung sendiri, Bapak. Tuhan pasti memberikan pertolongan buat kita, dan Tuhan pasti campur tangan buat Bapak Ibu semuanya. Kalau Tuhan yang turut campur tangan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau Mbah Jo yang datang mendatangkan kutuk. Ya, jadi kalau kita ada masalah itu kadang-kadang tetangga itu datang. Seperti halnya ibunya waktu sakit itu dia datang. Bu, datang ke situ loh, itu luar biasa, Bu. Kalau nolong orang pasti sembuh. Tapi jawabannya ibunya itu saya kaget gitu loh. Kalau saya mempercayai orang itu dan saya dibawa itu, lebih baik saya mati daripada saya mendustai Tuhan Yesus. Loh, itu luar biasa, Bapak. Hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Jadi gak usah takut gitu loh. Gak usah mau datang ke orang pinter, ke orang apa. Kalau kita datang ke orang pinter, kalau kita datang disebut orang apa, Bapak Ibu? Jadi kalau kita datang ke orang pinter, kalau kita datang berarti kita orang yang bodoh. Wong sudah ngerti kebenaran, kok datang ke situ gitu loh. Akhirnya dapat kutuk kan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, di saat kita menghadapi persoalan seberat apapun, ayo datang pada Tuhan. Kita masuk kamar pun Tuhan mengerti. Tuhan mendengar seruan hati kita. Bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mendengar seruan hati kita. Walaupun kita sendiri di kamar. Kenapa kita harus datang kepada Mbah Jo dan Mbah Non dan Mbah To tadi? Ayo datang pada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan.
Ya mungkin di saat menghadapi persoalan masalah itu kita nggak mampu. Mau ke kanan buntu, mau ke kiri buntu, nggak ada jalan keluar. Hati kita bingung, pikiran kita terbelenggu, nggak ada jalan keluarnya. Tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus, Bapak Ibu. Rasul Paulus walaupun di penjara, tapi alam pikirannya tak terpenjarakan, Bapak Ibu. Dia tetap semangat, walaupun duka tetap sukacita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam menghadapi persoalan apapun, ayo tetap kita ketawa, kita sukacita, karena ada Tuhan bersama dengan kita, ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo walaupun tanggal muda, tanggal tua tetap sukacita, ya. Jangan tanggal muda bisa ketawa, tanggal tua baru cemerut. Jadi belajar kita bisa menyesuaikan, walaupun tanggal muda, tanggal tua tetap sukacita. Amin. Jadi anak Tuhan ini nggak boleh terlalu sumpek-sumpek itu, ya. Seperti kejadian itu, ibunya nggak ada, loh, saya dibilangi orang, lu pastor gak sedih toh ditinggal ibu. Lu kamu nggak tahu hatiku, kamu melihat mataku, walaupun mataku gak mengalirkan air mata, tapi hatiku ini loh, wong ditinggal kekasih kok gak sumpek, ya sumpek toh. Tetapi kita kan gak boleh selalu seperti itu. Tuhan kan gak ngajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan tetap kuat, tetap semangat, karena Tuhan bersama dengan kita. Saya sangat bersyukur mempunyai saudara-saudara itu yang selalu menyupport saya, mendukung saya. Pak Sur tetap semangat, Pak Sur tetap kuat. Dari situ saya memperoleh kekuatan baru, mulai semangat yang baru. Jadi saya nggak loyo, Bapak Ibu. Ya lewat doa-doa Bapak Ibu semuanya ini. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan menghadapi persoalan apapun, nggak usah sedih, nggak usah terlalu susah. Yakinkan Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Boleh menghadapi masalah apapun, silahkan. Tapi aku yakin kok Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Gitu loh. Jadi harus semangat terus, bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Sedangkan saat kita menghadapi persoalan masalah yang seberat apapun, Tuhan kan memanggil kita. Jadi jangan datang ke Mbah Jo tadi. Tuhan manggil kita. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus akan memberi kelegaan. Jadi Bapak Ibu gak menanggung sendiri. Jadi kalau Tuhan turut campur tangan, berarti Tuhan tanggung jawab atas hidup Bapak Ibu semua. Tanggung jawab atas kita semua. Jadi kita nggak salah memuji Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus itu nggak salah. Walaupun dulu saya dari seberang sana, ya, sekarang jadi milik Tuhan. Itu saya luar biasa. Saya bersyukur Tuhan mau menerima saya apa adanya. Ya, saya sangat bersyukur karena Tuhan mengasihi orang yang seperti saya. Sebetulnya saya itu nggak layak, tetapi Tuhan melayakkan saya. Tuhan mengangkat saya dari lumpur yang kotor pada terangnya yang luar biasa, terang yang ajaib. Jadi kalau kita sudah diangkat Tuhan, sudah ditolong Tuhan, jangan kembali pada kubangan tadi, jangan kembali pada lumpurnya tadi. Kita dalam terangnya Tuhan, ayo kita memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi harus kita berani melepaskan segala kesenangan-kesenangan dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dulu memang saya nggak layak, karena saya perokok, saya pejudi, saya pemabuk, bahkan saya narkoba. Kenapa Tuhan masih mau manggil saya dan menerima saya? Karena Tuhan Yesus gak ingin saya jatuh lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Jadi Tuhan angkat saya, Tuhan menerima saya apa adanya. Dari situ saya mulai belajar kasihnya Tuhan itu tiada bandingannya Tuhan. Kasihnya Tuhan gak ada duanya, Bapak Ibu. Dulu di pelajaran saya yang dulu dengan pelajaran ini jauh berbeda. Iya, jadi Bapak Ibu harus membaca firman Tuhan ini. Dari Kejadian sampai Wahyu gak ada yang keliru, gak ada yang salah. Iya, di sini adalah sumber kebenaran, gak ada yang salah. Teliti sekali, diteliti. Kalau baca jangan
Jangan apa? Tergesa-gesa, diteliti. Ini sumber kebenaran firman Tuhan ini. Jadi dari sini saya belajar dan belajar. Ternyata memang sungguh luar biasa. Bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat dahsyat, Bapak Ibu. Memiliki Tuhan yang sangat ajaib pertolongannya. Jadi Bapak Ibu, di saat menghadapi persoalan jangan lari daripada Tuhan. Tapi marilah datang kepada Tuhan. Yakin Tuhan gak akan pernah membiarkan Bapak Ibu bergumul sendiri. Yakinkan Tuhan pasti memberikan pertolongan buat Bapak Ibu semuanya. Kita memiliki Yesus yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Saya mohon dengan hormat, mari kita baca tadi 1 Korintus 10:13 tadi. Yang kamu ganti saya atau nama Bapak Ibu, ya. Itu pribadi di antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau kita yang menghadapi persoalan, Tuhan akan beri pertolongan. Saat kita jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar, ya. Mari kita baca bersama-sama. Yang kamu ganti saya, ya. Manusia juga ganti saya. Itu membuktikan bahwa kita ada kedekatan sama Tuhan Yesus. Di saat kita menghadapi persoalan, kita nggak lari pada kenyataan itu, tapi kita lari pada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu, ya. Mari kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang saya alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia akan memberikan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Pada waktu saya dicobai, Ia akan memberikan kepada saya jalan keluar sehingga saya dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu harus berani menyatakan di saat kita menghadapi pergumulan seberat apapun, yakinkan bahwa Tuhan gak akan pernah membiarkan Bapak Ibu. Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kita mengandalkan manusia, tidak ada jalan keluar. Tapi di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh luar biasa kalau kita selalu mengagungkan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Karenanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Tuhan Yesus satu-satunya yang beri kekuatan pada kita. Di saat kita lemah, Tuhan beri kekuatan. Di saat kita sakit, Tuhan beri kesembuhan. Tapi dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Kita tetap percaya, walaupun belum disembuhkan, tetap percaya, tetap memohon kepada Tuhan. Jangan memohon pada yang lain, Bapak Ibu, ya. Mohon pada Tuhan, yakinkan Tuhan pasti memberikan pertolongan buat Bapak Ibu semuanya, ya. Sebentar kami tidak mau menerima dan bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus. Mari persiapkanlah hati kita. Jangan kita menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian dalam hati. Lepaskan supaya kita layak menerima tubuh dan darah Yesus, Bapak Ibu, ya. Mari kita buka di dalam Filipi tadi ayat yang ke-19, Filipi 4 ayat ke-19 tadi. Sini jelaskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berarti Tuhan Yesus itu tanggung jawab atas segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Jadi pujian yang kita pujikan tadi itu benar-benar nyata bahwa Tuhan kita tuh gak akan pernah membiarkan anaknya kelaparan, anaknya gak akan pernah kekurangan, ya. Tuhan Yesus tanggung jawab. Jadi dalam hidup kita itu harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan yang lain. Walaupun kita kekurangan, tapi yakinkan pada waktunya Tuhan pasti kirim berkat. Gak tahu dengan caranya Tuhan, yang penting kita enggak lari kemana-mana. Kita tetap bersyukur, Tuhan terima kasih. Aku yakin Tuhan Engkau pasti datang untuk mengirimkan berkat melalui siapa saja yang Tuhan utus, gitu loh. Jadi kita harus percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti segala pergumulan kita, segala persoalan kita. Jadi Bapak Ibu harus tetap setia kepada Tuhan. Harus kita tetap mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan yang lain, Bapak Ibu.
Saya seringkali menghadapi tantangan dan rintangan. Kalau dulu saya belum mengenal Tuhan Yesus, apa jadinya Bapak Ibu ya? Karena tadi saya bilang kan jangan mengandalkan bajo. Karena saya itu anaknya Mbahdi Bapak Ibu. Saya anaknya Mbahdi. Lah Mbahdi itu di Pulau Jawa ini terkenal dukun sakti Bapak Ibu. Terkenal dukun sakti. Tapi coba dengar ya. Mbahdi dibilang dukun sakti tapi bisa mati. Hari Rabu mati, Jumat gak kembali. Ya, tapi kami memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Hari Jumat mati, hari Minggu bangkit kembali, hidup sampai saat ini. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Jadi Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan itu nggak salah, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Jadi tahu persoalan dan pergumulan kita. Jadi Bapak Ibu ya, mari kita lebih lagi kepada Tuhan, lebih setia lagi, lebih taat lagi. Jauhilah kejahatan, jauhilah segala dosa. Fokus hanya kepada Tuhan. Kuncinya takut kepada Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita nggak sembrono gitu loh. Mau melakukan apapun kita ingat bahwa Tuhan bersamaku kok. Aku ate nggodho wong iki, ate nggodho wong iki, Tuhan ada. Nah, itu takut sama Tuhan ya. Jadi nggak jadi untuk melakukan. Mau melakukan hal yang nggak bermanfaat pada Tuhan, pasti kita ingat bahwa Tuhan ada bersamaku kok. Walaupun itu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya. Walaupun dalam pekerjaan pun gitu, harus jujur. Kalau disuruh, bosnya harus jujur. Bos gak tahu kita mengambil, ibaratnya kalau kita disuruh ini, Pak harganya segini, tapi bosnya kan gak tahu. Kita sudah ngentit nih, sudah ngentit. Bosnya gak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kita harus belajar takutnya hanya kepada Tuhan, ya, gak pada bos. Bos harus dihormati karena dia bos yang memberi upah kepada kita. Jadi kita harus kerja yang rajin, kerja yang jujur. Pasti bos itu senang sekali Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus pegang kuncinya, yaitu takut sama Tuhan, ya. Gak takut sama yang lain, gak perlu takut sama yang lain, takut sama Tuhan aja. Yakin kalau kita takut Tuhan, langkah kita dituntun sama Tuhan. Kita diarahkan pada jalan yang benar, gak mungkin yang jalan yang salah. Tuhan itu Tuhan yang benar, jadi mengarahkan juga yang benar Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan gak saya perpanjang karena kita akan hadapi persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan disukakan di sepanjang ibadah kami. Kami memuji, kami menyembah, kami mengagungkan dan menghormati Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tetapi berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan sungguh nyata dan sempurna bagi kami semuanya. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah Tuhan setiap mazmur kami, setiap persembahan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, semua pejabat tinggi tertinggi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan hati yang takut dan menghormati Tuhan. Pemilu tahun depan berjalan baik dan lancar. Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Bapak terima kasih karena Tuhan adil dan Tuhan memberkati setiap gereja hamba-hambamu, kami umatmu. Kami boleh mendapat pemimpin yang terbaik. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia, tidak pernah meninggalkan umatnya. Kami bersatu hati
Kami percaya Tuhan selalu menyediakan pemimpin yang tepat bagi kami semua. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menyertai dan menjangkau mereka. Kami yang hadir, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua partner-partner pelayanan dimanapun mereka berada. Tuhan, tangan kasih-Mu, berkat-Mu nyata dan melimpah. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh penata layanan diberkati oleh Tuhan. Kami boleh meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin hidupmu. Pulanglah, terimalah berkatnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu.